Kita melihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan, Pak Syahri, kita lanjutkan kembali, Pak. Saya tertarik untuk membahas listed company update kami untuk hari ini. Ada Sriel, dari informasi fundamentalnya tadi sudah kita sampaikan, dilakukan suspensi oleh Bursa Efek Indonesia mulai dari 18 Mei lalu, kemudian juga keluar dari 4 indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia. Bagaimana Anda melihat permasalahan yang dihadapi oleh Sriel, kemudian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan kemudian dari sisi investor yang sudah masuk atau sudah ambil posisi ke dalam saham ini dan belum sempat keluar, Pak Syahri? Ya, kalau kita lihat ya, Mas David, ini memang Sriel sudah tersuspend dari tanggal 17 Mei. Jadi yang mengindikasikan bahwa kewajiban pembayaran utang ya, pembayaran kupon atau MTN Sritex yang tahap 3 tahun 2018 ini, dan dia masih dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU. Jadi memang kalau kita lihat di masa pandemi secara keuangan juga Sriel ini sudah mencatatkan kinerja yang cukup turun ya. Jadi dari sisi pasar ekspornya juga itu turun 17%-an ya kalau kita lihat di tahun lalu karena pandemi ini, dan varian COVID yang semakin melanda juga ini akan berpengaruh signifikan terhadap laporan kinerja daripada keuangan dari Srielnya ini sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi investor, memang investor melihat bahwa karena kalau kita balik lagi dari sisi kepentingan ya Mas ya, kalau saham mengalami perusahaan mengalami likuidasi, kepentingan daripada pemegang saham biasa ini kan yang paling akhir. Nah, ini akan menjadi ketakutan tersendiri ketika Sriel ini dilikuidasi gitu ya. Dan walaupun memang pengakuan dari pihak perusahaan belum lebih jauh, belum ke sana gitu ya. Nah, kemungkinan untuk Sriel kita boleh cut loss atau wait and see terlebih dahulu ya untuk pergerakannya sampai dengan suspend ini dibuka. Namun kemungkinan potensi penurunan masih akan ada setelah daripada suspend ini dibuka. Kurang lebih seperti itu sih Mas David. Baik, masih menunggu perkembangan begitu ya Pak? Betul Mas. Ketika ini dibuka, Anda lebih rekomendasikan untuk cut loss langsung atau seperti apa, Pak Syahri? Kalau dari harga sekarang terakhir di 146 ya, 146 Pak. Sell on strength, walaupun memang jika terjadi auto reject bawah, kita boleh gunakan satu tick di atas level auto rejectnya, kita boleh exit dulu ya untuk Sriel nampaknya. Baik, listrik update kami untuk hari ini ada Sriel, pemirsa, dari sisi fundamentalnya, kemudian rekomendasi teknikalnya, terutama bagi Anda yang masih ambil posisi dan bisa dikatakan terjebak di saham Sriel untuk posisi saat ini. Pak Syahri, selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari dan semoga bisa menjadi referensi bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, 4 saham yang direkomendasikan, di antaranya ada saham bank, kemudian juga ada BRMS, dan selanjutnya ada SSIA, kemudian juga ada SMRA. Rekomendasi, kemudian juga support dan resistennya. Dari sisi support, target price pertama dan target price kedua, pemirsa. Untuk beberapa saham yang direkomendasikan, di mana untuk bank direkomendasikan hold. Ya, 4 saham yang direkomendasikan Pak Syahri ada bank,
BRMS, SSIA, dan juga SMRA, Pak Syahri. Pertimbangan rekomendasi keempat saham ini, Pak. Iya, baik Mas David. Untuk bank sendiri, kalau kita lihat di sini kita hold ya untuk bank. Target price pertama di 3.700, kemudian target price kedua di 3.910. Nah, kemudian kita dapat cermati juga level stop loss atau supportnya di 3120 untuk BANK. Nah, katalis Bank Aladin ini adalah salah satu bank juga ya yang dikonfirmasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai bank digital. Nampaknya euforia ini masih akan berlanjut dengan target price yang kita tentuin sekarang yang dapat dicermati untuk bank. Kemudian yang kedua ada BRMS. Untuk BRMS sendiri, memang kalau kita lihat dari sisi pergerakan sekarang sudah menyentuh level 113 target price pertama kita. Nah, sekarang target price kedua berpotensi di 124. Jadi kita boleh hold dulu untuk BRMS-nya dengan mempertimbangkan level support di 88 sampai dengan level 100 untuk BRMS-nya terdekat. Katalis BRMS ini memang masih memiliki profit margin ya yang cukup baik dari sisi perusahaan masih optimis dengan profit margin yang baik. Adanya wacana kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Dengan harga tren penurunan emas ini dia masih optimistis ya, jadi untuk bottom line daripada BRMS ini sendiri. Yang ketiga itu ada SSIA. Kalau kita lihat pergerakan juga SSIA ini menarik, trading buy di 458 sampai dengan 460, target price awal di 482, target price kedua di level 510, kemudian support di level 430. Kemudian yang terakhir ada SMRA yang membukukan kenaikan penjualan di kuartal 1 ya di 2,98% secara year on year. Nah, ini juga masih cukup baik pergerakan dari saham SMRA-nya sendiri dengan take action trading buy di 850, target price pertama di 915 dengan target kedua di 960. Cermati level support atau stop loss jika bergerak di bawah level psikologis 800 untuk SMRA-nya. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada bank, BRMS, kemudian SSIA, dan juga SMRA, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Di WhatsApp interaktif kami, Pak Syahri, sudah cukup banyak yang masuk, Pak, pertanyaan. Yang pertama kita akan coba sapa terlebih dahulu. Ada Bapak Christoffel dari Bekasi. Terima kasih Pak Christoffel. Analisis saham Cepin untuk jangka panjang sudah ambil posisi di 6340, Pak Syahri. Ya, untuk Cepinnya kalau kita lihat chart by weekly-nya memang sekarang lagi dalam koreksi-koreksi minor ya. Untuk periode awal Mei sampai dengan pergerakan sekarang masih minor, namun berpotensi jika mampu bertahan di level di atas 6.000, kemungkinan dia akan menguji MA20 pekannya yaitu di 6750 sampai dengan level 7100. Boleh untuk di hold atau ditambah jika breakout level 6450 untuk Cepin. Level support yang dapat dicermati yaitu level 6.000 ya untuk terdekat Cepin. Baik Pak Christoffel di Bekasi ambil posisi di 6340, sedikit di atas nih Pak di penutupan hari ini 6.300, ada potensi ke 7.000-an dan direkomendasikan di hold saja, dan tadi juga tambah posisi di beberapa level tertentu yang sudah disebutkan. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Anggiat yang ada di Bekasi. Gudang garam, Pak Syahri, di 36.500, Pak. Dalam beberapa waktu terakhir, gudang garam juga mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak Syahri. Iya, untuk gudang garam ya sudah menguat sebesar 15%-an sejak daripada pullback areanya yaitu di tanggal 9 Juni. Sekarang memang berpotensi ada sell on strength dulu atau koreksi secara minor dulu menguji level 36725 dulu untuk gudang garamnya. Jadi jika Bapak Ibu sekalian untuk melihat ini secara short term, kita boleh mengambil aksi taking profit terlebih dahulu. Namun jika ingin di hold juga tidak masalah jika mampu membreakout daripada 37975 ini, target terdekatnya yaitu di 39600 di MA200-nya ya untuk gudang garam. Baik, sementara Bapak Anggiat ambil posisi di 36.500 ini, di bawah dari level support tadi yang Anda sebutkan di 36725 ya, Pak Syahri. Selanjutnya ada Bapak, ada yang ingin sampaikan Pak Syahri? Tidak, Pak. Oke, Bapak Gali dari Jakarta, Arto,
entry-nya di 14.400, hari ini tertekan, level 14.000 tampaknya ditinggalkan oleh Arto, Pak Syahri. Analisis Anda? Iya, untuk Arto memang kenaikannya sudah cukup signifikan, namun selama dia masih solid di atas MA 200 bahkan MA 20-nya kita masih potensi untuk hold ya. Untuk hold di rentan 12.875 sebagai support, kemudian level resisten terkuatnya di psikologis 16.000 dulu. Untuk pergerakannya memang masih cukup koreksi minor terlebih dahulu untuk Artonya, jadi kita boleh hold dulu, Pak. Oke, hari ini tertekan 6,90%. Auto reject bawah atau tidak ini, Pak? Auto reject bawah, ya, auto reject bawah ya. Sekarang kemungkinan jika perdagangan besok dibuka lagi lebih rendah, kita boleh manfaatin untuk averaging down atau posisi untuk entry di level 12.875 area support, buy on support. Di berapa, Pak? Bisa diulang kembali? 12.875. Oke, 12.875. Artinya tidak perlu panik ya, Pak, dengan koreksi dalam di penutupan sesi kedua hari ini.